Pupil mata Chen Ping sedikit menyempit, menyadari bahwa serangan pedang ini tidak dapat dinetralisir lagi. Dia menggenggam pedang itu dengan kedua tangan, mengerahkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya ke dalamnya. Pedang pembunuh naga itu mengeluarkan raungan naga yang menggema, dan energi kacau pada bilahnya berubah menjadi hantu naga abu-abu, meraung saat menyerbu ke depan. Dentang, kali ini, benar-benar terjadi bentrokan metal yang sesungguhnya. Platform pertarungan pedang bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di batu penguji pedang. Para penonton, termasuk Guru Xuanwei, terpaksa mundur akibat gelombang kejut, dan Lin Xiao, yang kultivasinya sedikit lebih lemah, bahkan sampai berdarah dari sudut mulutnya. Di pusat benturan antara cahaya pedang dan naga abu-abu, ruang angkasa hancur sedikit demi sedikit, menampakkan kehampaan yang gelap gulita. 3 tarikan napas kemudian, cahaya itu memudar. Chen Ping berdiri di sana dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi. Du Guao berdiri 10 kaki jauhnya, pakalan raminya robek, rambut abu-abunya acak-acakan, dan luka dalam di bahu kirinya yang memperlihatkan tulang cedera yang disebabkan oleh energi pedang yang kacau. Namun dia tertawa terbahak-bahak. Apa pedang penciptaan kekacauan yang luar biasa. Dia tertawa terbahak-bahak, serangan pedang ini menunjukkan kepadaku keindahan di luar, manusia dan pedang sebagai satu kesatuan. Itu sepadan. Dia menyarungkan pedangnya, melangkah mendekati Chen Ping, dan mengulurkan tangannya. Chen Ping meraihnya dan menggunakan daya ungkit itu untuk berdiri. Paviliun pedang surgawi telah bergabung dengan aliansi. Du Guao berkata dengan tegas, tapi izinkan saya memperjelas ini sejak awal dalam aliansi ini, paviliun pedang surgawi hanya akan mematuhi perintahmu. Jangan datang kepadaku dengan segala macam perdebatan yang bertele-tele itu. Chen Ping mengangguk, mengerti. Selain itu, kau juga perlu mempersiapkan mental. Si rubah tua Jin Buhuan itu, jauh lebih sulit dihadapi daripada aku, kata Gu Duao. Aku tahu apa yang aku lakukan. Chen Ping berkata dengan penuh percaya diri. 7 hari kemudian, di pegunungan 5 elemen. Berbeda jauh dengan pegunungan Tianjian yang tajam dan megah, pegunungan 5 elemen memiliki 5 puncak yang berdiri berdampingan, masing-masing menampilkan salah satu dari 5 warna, logam, kayu, air, api, dan tanah. 5 warna energi spiritual tersebut menyatu dan mengalir, membentuk lanskap yang megah dan fantastis. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, dapat dirasakan bahwa aliran energi spiritual 5 warna tersebut tidak lancar, dengan benturan dan tolakan sesekali, yang merupakan manifestasi dari perselisihan internal dalam sekte 5 elemen. Luka Chen Ping telah sembuh hingga 70% berkat pil esensi pedang dan kemampuan regenerasinya sendiri. Kelompok itu baru saja memasuki wilayah sekte 5 elemen ketika mereka secara bersamaan dikepung oleh 5 kelompok orang. Jubah emas, gaun hijau, pakaian biru, baju besi merah, dan rok kuning inilah murid-murid dari 5 garis keturunan sekte 5 elemen, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah, yang jelas berbeda satu sama lain, bahkan secara halus saling waspada. Selapa yang pergi ke sana, para pemimpin dari kelima faksi tersebut berbicara serempak, masing-masing dengan nada yang berbeda. Tepat ketika Guru Xuanwei hendak berbicara, Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia melangkah maju, pandangannya menyapu para murid dari 5 keluarga. Tiba-tiba, dia membentuk segel tangan, dan titik cahaya kacau bersinar dari antara alisnya. Kekuatan abadi yang kacau berubah menjadi aliran cahaya 5 warna, yang melesat ke arah para murid dari 5 garis keturunan masing-masing. Para murid dari 5 urat secara naluriah membela diri, tetapi cahaya 5 warna itu tidak menyerang. Sebaliknya,
Cahaya itu berubah menjadi 5 siklus kecil dari 5 elemen di depan mereka. Logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, dan tanah menghasilkan logam, yang saling menghasilkan dengan sempurna tanpa hambatan apapun. Yang lebih menakjubkan lagi, kelima siklus yang lebih kecil ini saling berhubungan, membentuk siklus 5 elemen yang lebih besar dan terus-menerus memperbarui diri. Inilah, para murid dari 5 keluarga tercengang. Mereka telah mempraktikkan Dao 5 elemen selama ratusan tahun, dan belum pernah melihat operasi 5 elemen yang begitu sempurna dan harmonis. Masing-masing dari 5 garis keturunan dalam sekte tersebut mengolah salah satu dari 5 elemen. Meskipun mereka memahami prinsip saling pembangkitan 5 elemen, mereka tidak pernah benar-benar mempraktikkannya karena prasangka sektarian. Bahwa aku menemui ketua sekte Jin. Chen Ping menarik kembali kekuatan keabadian kekacauannya. Aku hanya mengatakan, seseorang bisa menyelesaikan dilema 1000 tahun sekte 5 elemen. Para murid dari kelima garis keturunan saling memandang dengan kebingungan. Akhirnya, pemimpin garis keturunan emas menggertakkan giginya dan berkata, silakan ikuti saya. Sekte 5 elemen, aula besar 5 elemen. Aula utama berbentuk segi 5, dengan 5 tetua dari 5 garis keturunan duduk di 5 arah yang berbeda. Di ujung meja duduk seorang pria tua berwajah bulat, mengenakan jubah Taois 5 warna dan selalu tersenyum. Dia tak lain adalah pemimpin sekte, Jin Buhuan. Sahabat muda Chen Ping datang dari jauh, saya mohon maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik. Jin Buhuan tersenyum lebar, aku dengar kau, anak muda, berdebat soal ilmu pedang dengan Patua Dugu di paviliun pedang surgawi, dan bahkan berhasil membuatnya tunduk dan bergabung dalam aliansi. Aku sangat mengagumimu. Chen Ping menangkupkan kedua tangannya sebagai salam, pemimpin sekte Jin, Anda terlalu memuji saya. Saya datang ke sini untuk mengundang sekte 5 elemen untuk bergabung dengan aliansi anti-iblis. Begitu dia selesai berbicara, para tetua dari kelima klan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sebuah aliansi, sekte 5 elemenku dilindungi oleh susunan reinkarnasi 5 elemen, yang tidak dapat ditembus oleh aula jalan jahat. Mengapa mengambil risiko? Tepat sekali, daripada keluar dan mempertaruhkan nyawa kita, kita seharusnya membela sekte kita dan menunggu mereka saling melemahkan satu sama lain. Omong kosong, apa kau tidak mengerti prinsip jika bibir hilang, gigi akan dingin? Begitu aula jalan jahat memusnahkan kekuatan lain, kita akan menjadi yang berikutnya. Jika kalian ingin bertarung, lawanlah anggota aliran apil kami, murid aliran air, tidak pandai bertarung. Kelima faksi tersebut masing-masing memiliki versi kejadiannya sendiri, dan tampaknya mereka akan segera mulai berdebat. Jin Buhuan tetap tersenyum, tidak menghentikannya atau memberinya instruksi apapun. Dia hanya menatap Chen Ping, seolah menunggu reaksinya. Chen Ping mengerti Jin Buhuan sedang mengujinya. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan perselisihan internal di antara 5 faksi, bagaimana mungkin dia membicarakan aliansi? Dia tiba-tiba berbicara, suaranya tidak keras, tetapi menenggelamkan semua argumen. Kesulitan yang dihadapi sekte 5 elemen bukan disebabkan oleh musuh eksternal, melainkan oleh perselisihan internal. Aula utama menjadi sunyi. Chen Ping melanjutkan, jalan 5 elemen seharusnya saling memperkuat dan berada dalam siklus yang berkelanjutan. Namun, kelima garis keturunan sekte 5 elemen masing-masing mengolah satu elemen, bersaing satu sama lain dan menolak untuk mengalah satu sama lain, yang menyebabkan ketidakseimbangan 5 elemen dan kekurangan dalam jalan tersebut. Oleh karena itu, meskipun formasi reinkarnasi 5 elemen itu kuat, ia tidak akan pernah mencapai keadaan sempurna,
kehidupan abadi karena para murid dari 5 garis keturunan yang mendirikan formasi tersebut tidak sehati. Tetua Jin mencibir, "Nak, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Pembangkitan bersama 5 elemen memang bagus, tetapi sumber daya terbatas. Bagaimana kita akan mengalokasikannya? Mengapa mengalokasikan sumber daya?" Chen Ping membantah, "Kelima elemen saling menghasilkan satu sama lain, logam menghasilkan air. Oleh karena itu, energi logam yang hilang selama kultivasi jalur logam dapat membantu kultivasi jalur air. Air menyehatkan kayu. Esensi air yang dibudidayakan oleh murid-murid aliran air dapat menyehatkan aliran kayu. Dalam siklus ini, dengan kelima aliran yang dibudidayakan secara bersamaan, sumber daya tidak hanya tidak akan kekurangan, tetapi justru akan meningkat karena daur ulang." Unicorn api kecil di pundaknya melompat keluar pada saat yang tepat, cakar kecilnya menebas udara, sekali lagi menggambarkan citra ilusi sempurna dari siklus 5 elemen. Kali ini, Chen Ping memasukkan secercah kekuatan abadi yang kacau ke dalamnya. Cahaya 5 warna bersinar terang, kecepatan sirkulasi meningkat drastis, dan bahkan mulai secara aktif menyerap energi spiritual langit dan bumi dari kehampaan, mengubahnya menjadi kekuatan 5 elemen murni. Ini adalah... Tetua Huomai tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi kengerian. Siklus 5 elemen secara otomatis menyerap energi spiritual. Bagaimana mungkin kekacauan melahirkan segala sesuatu, dan juga dapat melahirkan 5 elemen? Chen Ping dengan tenang berkata, dengan menggunakan kekuatan abadi kekacauan sebagai panduan, membangun kembali keseimbangan 5 elemen, dan melengkapinya dengan formasi kultivasi gabungan khusus, hal itu dapat dicapai. Dia menatap Jin Buhuan, pemimpin Sekte Jin, "Saya dapat mengajarkan metode ini kepada Sekte 5 elemen. Hanya ada satu syarat, Sekte 5 elemen harus bergabung dalam aliansi, dan kelima sekte harus mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan bersama-sama melawan iblis." Senyum Jin Buhuan yang biasanya menghiasi wajahnya akhirnya menghilang. La perlahan bangkit, turun dari kursi utama, dan mendekati gambar ilusi 5 elemen yang berputar. Jari-jarinya yang keriput meraba cahaya 5 warna itu, dengan hati-hati merasakan kekuatan 5 elemen yang mengalir sempurna di dalamnya. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut terlintas di matanya, tetapi dengan cepat berubah menjadi pemikiran yang mendalam. Kelima unsur tersebut saling menghasilkan satu sama lain dalam siklus yang tak berujung. Ini secara teoritis mungkin terjadi. Jin Buhuan menarik tangannya dan menatap Chen Ping, "Tapi, anak muda, tahukah kau mengapa Sekte 5 elemen tidak mampu mencapai keadaan ideal ini selama ribuan tahun?" Chen Ping tidak langsung menjawab, melainkan melihat sekeliling ke arah kelima tetua itu. Dia bisa merasakan bahwa 5 aura berbeda menyelimuti aula itu. Ketajaman logam, vitalitas kayu, ketahanan air, amukan api, dan bobot bumi. Kelima aura ini seharusnya saling melengkapi, tetapi saat ini mereka saling tolak dan bertabrakan, seperti 5 binatang buas yang terkunci dalam sangkar kecil, saling mencabik-cabik. Karena masing-masing dari kelima garis keturunan tersebut memiliki jalan tertentu, dan masing-masing dari mereka percaya bahwa garis keturunan mereka adalah yang paling unggul di antara kelima elemen. Chen Ping berkata, kata demi kata, urat logam percaya bahwa logam adalah penguasa pembunuhan dan penghancuran, dan tidak ada yang dapat menghancurkannya. Urat kayu bersikeras bahwa kayu adalah penguasa pertumbuhan dan kehidupan abadi. Urat air menyatakan bahwa air bermanfaat bagi semua hal dan menyejahterakan dunia. Urat api menganjurkan bahwa api membakar semua kejahatan dan bersifat jujur dan adil. Urat bumi dengan teguh percaya bahwa bumi menopang segala sesuatu dan bersifat berbudi luhur dan toleran. Dengan setiap kalimat yang diucapkannya,
para tetua dari garis keturunan yang bersangkutan menegakkan punggung mereka dan menunjukkan ekspresi persetujuan di wajah mereka. Kelima aliran pemikiran telah berdebat selama 1000 tahun, masing-masing mengklaim bahwa jalan mereka sendiri adalah akar dari 5 unsur. Tetapi, nada bicara Chen Ping berubah, suaranya tiba-tiba menjadi serius. Kelima elemen itu saling menghasilkan dan saling menahan, dan pada dasarnya adalah satu kesatuan. Memisahkannya secara paksa sama seperti memotong seseorang menjadi 5 bagian, setiap bagian mengklaim sebagai seseorang, tetapi telah kehilangan makna keutuhannya. Tetua Jin berkata dengan tegas, "Dasar bocah bodoh, apa yang kau tahu logam adalah unsur pertama dari 5 unsur, dan peperangan serta pembunuhan adalah prinsip dasar dari Jalan Agung." Omong kosong. Tetua Huo membanting tinjunya ke meja dan berdiri. Emas meleleh ketika bertemu apil-api yang berkobar membakar langit dan menyucikan segalanya. Inilah kebenaran tertinggi. Caranya adalah dengan membuat air dan api saling melengkapi. Tetua dari urat air mencibir. Kayu dapat menstabilkan tanah, dan tanah dapat menghasilkan logam. Apa yang kau ketahui? Balas tetua urat bumi dengan nada menantang. Meskipun tetuamu tidak berbicara, matanya memancarkan cahaya biru, yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan garis keturunan lainnya. Melihat perdebatan akan kembali memanas, Chen Ping tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah itu, udara di seluruh aula 5 elemen seolah membeku. Dia memejamkan mata dan perlahan mengangkat kedua tangannya, telapak tangan menghadap ke atas. Di tengah alisnya, sebuah titik cahaya yang kacau bersinar. Ini bukanlah demonstrasi skala kecil yang ditunjukkan sebelumnya, melainkan pelepasan sejati dari asal-usulnya. Berdengung. Suara dengung yang dalam keluar dari tubuh Chen Ping, seolah-olah makhluk purba sedang terbangun. Sebuah bola cahaya keemasan putih menyala muncul di telapak tangan kirinya, dan sebuah bola cahaya kayu hijau muncul di telapak tangan kanannya. Air biru menyembur dari bawah kaki kirinya, sementara api merah menyala muncul dari bawah kaki kanannya. Di tengah dadanya, cahaya kuning kecoklatan yang tebal berputar perlahan. Kekuatan kelima elemen tersebut terwujud secara bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Kelima tetua itu berdiri serempak, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Jalan 5 elemen begitu mendalam sehingga jarang sekali orang biasa menguasal salah satunya, dan menguasal 2 di antaranya berarti menjadi seorang jenius. Mereka yang menguasai ketiganya adalah 1 dari 10.000 orang. Saat ini, Chen Ping benar-benar mengendalikan kekuatan penuh dari kelima elemen, dan tidak ada konflik di antara mereka. Sebaliknya, mereka berpadu secara harmonis. Namun ini baru permulaan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya langsung aktif. Kekuatan abadi yang kacau, seperti seorang penyeimbang yang paling terampil, melonjak menjadi kekuatan 5 elemen. Kelima warna cahaya, yang awalnya berdiri sendiri, mulai saling berbaur dan menyatu satu sama lain. Cahaya keemasan menyatu dengan riak air, berubah menjadi air keemasan yang mengalir. Air itu menyehatkan pancaran kayu, dan pancaran kayu itu menumbuhkan pola nyala api itu membakar dan berubah menjadi abu, dan abu itu mengendap menjadi tanah yang tebal. Dari dalam tanah yang tebal itu, cahaya keemasan baru lahir. Kelima elemen tersebut saling menghasilkan dan berputar tanpa henti, membentuk lingkaran halo sempurna dengan diameter 3 zang di sekitar Chen Ping. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa halo ini tidak diam, melainkan terus berputar dan berevolusi. Terkadang unsur logam berada pada puncaknya, berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Terkadang api menyebar seperti api liar, membakar langit dan mendidihkan laut. Terkadang air meluap dan meliputi segala sesuatu. Kelima unsur tersebut berubah sesuka hati.
Di dalam aula utama, semua murid Sekte Lima Elemen merasakan kekuatan spiritual lima elemen di dalam tubuh mereka beresonansi dan bergetar, seolah-olah mereka telah bertemu dengan makhluk tertinggi seperti seorang raja. Mata Jin Buhuan berbinar terang saat dia menatap intensely pada roda cahaya lima elemen, napasnya semakin cepat. Chen Ping membuka matanya. Matanya dipenuhi lima warna sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu yang kacau. Debat mengenai lima unsur itu menggelikan. Suaranya tenang, namun menggema seperti guntur di hati setiap orang. Mengapa emas tidak bisa lunak? Mengapa air tidak bisa keras? Mengapa api tidak bisa menyala? Mengapa tanah tidak bisa tajam? Mengapa kayu tidak bisa kuat? Dengan setiap pertanyaan yang dia ajukan, roda cahaya lima elemen akan memunculkan sebuah adegan yang menentang akal sehat. Cahaya keemasan berubah menjadi benang sutra lembut yang mengalir, melilit dan berputar di sekitar jari, riak air mengembun menjadi pedang es yang tajam, ujungnya terlihat sepenuhnya, bunga teratal merah mekar di tengah kobaran api, penuh dengan kehidupan. Tanah yang tebal menjulang menjadi gambaran ilusi pegunungan, menembus awan, dan permukaan kayu kuno memperlihatkan kilau metalik, membuatnya tak dapat dihancurkan. Kelima unsur tersebut tidak lebih unggul atau lebih rendah, penerapannya bergantung pada pikiran masing-masing individu. Chen Ping menarik tangannya, dan roda cahaya lima elemen perlahan menyatu. Akhirnya berubah menjadi lima butiran cahaya seukuran telur merpati, melayang di atas telapak tangannya dan berputar cepat. Terpaku pada satu elemen atau satu jalan tidak lebih dari menggambar lingkaran di sekitar kepala Anda. Jalan agung lima elemen yang sejati adalah, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Kelima bola cahaya itu bertabrakan dan menyatu dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lima elemen berbeda yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah, di bawah harmonisasi kekuatan abadi yang kacau, menyatu sempurna menjadi satu, berubah menjadi butiran aneh berwarna abu-abu kabur namun berisi cahaya lima warna yang mengalir di dalamnya. Manik itu tampak biasa saja, tetapi kekuatan primordial dari lima elemen yang terkandung di dalamnya menyebabkan semua kultivator sekte lima elemen merasakan getaran yang dalam di dalam jiwa mereka. Kelima elemen itu kembali menjadi satu. Begitu dia mengucapkan keempat kata itu, manik di telapak tangan Chen Ping tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan melesat ke langit. Cahaya itu menembus kubah aula lima elemen dan melesat lurus ke langit. Energi spiritual lima warna dari seluruh pegunungan lima elemen melonjak secara bersamaan, bergegas menuju cahaya seolah-olah memberi penghormatan kepada seorang raja. Di kelima puncak, patung-patung leluhur dari lima garis keturunan logam, kayu, air, api, dan tanah menyala secara bersamaan, memancarkan lima berkas cahaya tebal yang berpotongan dengan cahaya yang dipancarkan oleh Chen Ping. Suara gemuruh menggema di seluruh langit dan bumi. Chen Ping merasakan penghalang yang telah lama tertidur di dalam tubuhnya tiba-tiba terbuka. Jauh di dalam dantian, di tengah kekacauan purba itu, sebuah bintang yang sebelumnya redup tiba-tiba bersinar terang. Itu bukanlah bintang belasa, melainkan bintang purba yang mengandung aliran lima elemen dan mewujudkan aura kekacauan. Berdengung, saat bintang purba itu menyala, aura Chen Ping melonjak drastis. Hambatan di tingkat ketiga alam dewa surgawi telah teratasi, dan tingkat kultivasinya langsung menembus ke tingkat keempat alam dewa surgawi. Tingkat kultivasinya terus meningkat dan akhirnya stabil di puncak tingkat keempat alam dewa surgawi. Yang lebih penting lagi, pemahamannya tentang Dao lima elemen mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita melihat kelima tetua sekte lima elemen saat ini, cara kerja, kekurangan, dan potensi saling melengkapi dari kekuatan spiritual lima elemen di dalam tubuh mereka semuanya berada di bawah kendali mereka. Ini,
Ini adalah suara Jin Buhuan bergetar, resonansi 5 elemen. Kau benar-benar mengaktifkan kekuatan leluhur pegunungan 5 elemen. Kelima tetua itu telah berlutut di tanah, bukan karena takut, tetapi karena kekaguman naluriah terhadap perwujudan Dao Agung. Chen Ping perlahan menekan auranya, dan mutiara persatuan 5 elemen jatuh ke telapak tangannya, berubah menjadi pola 5 warna yang tercetak di punggung tangan kanannya. Dia menatap Jin Buhuan, lalu melirik kelima tetua itu, suaranya tenang namun tegas. Konflik mengenai 5 elemen kini dapat berakhir. Hari ini, aku akan menggunakan kekuatan Dewa Kekacauan sebagai panduan untuk menyelaraskan asal-usul 5 elemen. Apakah kalian bersedia mengamati dan memahami hal ini? Tetua Urat Emas adalah orang pertama yang bersujud. Urat Emas bersedia untuk belajar. The Wood Vein bersedia belajar. Saya bersedia belajar dari Urat Aal. Aku bersedia mempelajari Urat Api. Elemen bumi bersedia belajar. Kelima tetua itu menghentikan perselisihan mereka. Mata mereka kini hanya merindukan jalan yang lebih tinggi. Chen Ping mengangguk dan menunjuk ke udara. Sebuah layar cahaya 5 warna terbentang, di mana prinsip-prinsip halus tentang bagaimana kelima elemen berinteraksi, bagaimana mereka berubah dan menyatu, dan bagaimana mereka menggunakan kekuatan satu sama lain untuk keuntungan mereka disajikan dengan cara yang paling intuitif. Ini bukan sekadar penyampaian teknik, tetapi demonstrasi langsung dari Dao Agung. Kelima tetua itu dengan penuh semangat mengamati, menghafal, dan memahami ajaran-ajaran tersebut. Mereka dapat merasakan bahwa hambatan yang telah menghantui mereka selama ratusan tahun mulai mereda, dan pemahaman mereka tentang 5 elemen semakin mendalam dengan kecepatan yang menakjubkan. Jin Buhuan berdiri di samping Chen Ping, mengamati pemandangan ini dengan ekspresi kompleks di matanya. Sahabat muda, tahukah kau bahwa apa yang kau lakukan hari ini setara dengan menciptakan kembali Sekte 5 Elemen? Dia berbisik, 1000 tahun perselisihan internal terselesaikan dalam 1 hari. Sekte 5 elemen tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Chen Ping menggelengkan kepalanya, Guru Sekte Jin, Anda terlalu memuji saya. Dao 5 elemen pada dasarnya adalah satu, saya hanya menyingkirkan kabut untuk mengungkapkan kebenaran. Dia berhenti sejenak, menatap pola 5 wama di punggung tangannya, lagi pula, saya juga telah banyak mendapat manfaat darinya. Menerangi bintang purba telah memperdalam pemahaman saya tentang 5 elemen, dan itu sudah cukup. Jin Buhuan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menyatukan kedua tangannya dengan gerakan hikmat, melakukan upacara 5 elemen kembali menjadi satu, upacara tingkat tertinggi di sekte tersebut. Sahabat muda Chen Ping, mulai hari ini, kau akan menjadi tetua pelindung sekte 5 elemenku, dengan status yang setara denganku. Semua anggota sekte 5 elemen akan berada di bawah perintahmu. La menoleh menghadap kelima tetua yang masih mengamati dan memahami, suaranya bergema di seluruh aula. Keluarkan perintah, sekte 5 elemen harus segera bergabung dengan aliansi anti-iblis. Semua murid dari 5 garis keturunan harus menghentikan semua pertikaian internal dan, dalam waktu 3 hari, harus menguasai metode kultivasi gabungan 5 elemen yang diajarkan oleh tetua Chen Ping. 7 hari kemudian, kita akan berbaris bersama aliansi untuk bersama-sama menaklukkan aula jalan jahat. Kelima tetua itu menjawab serempak, suara mereka bergerna di seluruh langit. Kali ini, tidak ada suara yang menentang, hanya tekad bersama untuk melawan musuh. Chen Ping merasakan bintang purba yang baru menyala di dalam tubuhnya, lalu melihat pola 5 warna di punggung. Tangannya, kilatan tajam menyambar di matanya. Kelima elemen tersebut kembali menjadi satu, dan sumber asalnya terungkap. Selanjutnya, saatnya mencari aula jalan jahat dan menyelesaikan urusan ini.
Fenomena aneh kembalinya 5 elemen menjadi satu di pegunungan 5 elemen belum sepenuhnya hilang, tetapi cuaca di 12 langit telah berubah drastis. Altar utama kuil Jalan Jahat. Zan-e berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan gerbang reinkarnasi. Mata abu-abunya tertuju pada rune yang menggeliat perlahan di pintu itu. Di belakangnya, seorang tetua berjubah hitam berlutut di tanah. Altar utama kuil Jalan Jahat. Zan-e berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan gerbang reinkarnasi. Mata abu-abunya tertuju pada rune yang menggeliat perlahan di pintu itu. Di belakangnya, seorang tetua berjubah hitam berlutut di tanah. Sampaikan kabar ini, selama semua ahli dari surga ke-12 tunduk kepada istana Jalan Jahat kita dapat membiarkan mereka pergi dan bahkan mengizinkan mereka menggunakan gerbang reinkarnasi untuk hidup selamanya. Suara Zan-e yang serak dan dingin terdengar lantang. Karena Chen Ping telah bergabung dengan 3 sekte besar untuk menghadapi Aula Jalan Jahat, Zan-e tidak bisa lengah. Lagi pula, ketiga sekte utama ini semuanya cukup kuat, belum lagi Chen Ping juga memiliki leluhur api bumi di sisinya. Baik, Tuan. Tetua berjubah hitam itu pun pergi. Berita itu menyebar dengan cepat di seluruh surga ke-12. Tak lama kemudian, sejumlah besar kultivator membanjiri markas besar Aula Jalan Jahat. Tetua berjubah hitam itu datang untuk melapor, suaranya dipenuhi kegembiraan yang hampir tak tertahan. Tuan Istana, dalam 3 hari sejak berita itu dirilis, lebih dari 37 sekte dan hampir 100 kultivator independen telah dengan jelas menyatakan kesetiaan mereka. Di antara mereka terdapat 11 monster tua di peringkat ke-9 alam dewa surgawi. Senyum dingin tersungging di sudut bibir San. Keabadian, kebangkitan, sungguh janji yang luar biasa. Zan-e perlahan berbalik, jari-jari keriputnya dengan lembut mengusap permukaan tulang gerbang reinkarnasi. Apa yang paling ditakuti oleh orang-orang tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun itu? Kematian. Apa yang paling mereka inginkan? Lebih banyak waktu, dan kemampuan untuk menebus penyesalan masa lalu. Kami memberi mereka harapan. Tetua berjubah hitam itu menyanjung, sekalipun harapan ini palsu, mereka bersedia mempertaruhkan segalanya. Itulah sifat manusia. Zan-e memandang keluar aula, tempat ratusan sosok dengan berbagai kekuatan berkumpul, semuanya pencari kebenaran dari seluruh negeri. Pergilah, bawa masuk kelompok pertama orang-orang percaya. Biarkan mereka menyaksikan mukjizat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Yal, area di sekitar altar utama Aula Jalan Jahat, yang awalnya sepi dan tak berpenghuni, kini ramai dengan aktivitas. Para kultivator dari seluruh surga ke-12 berkumpul di sini. Di antara mereka ada seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih serta aura yang memudar, seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan kerinduan yang menyedihkan di matanya, dan seorang wanita yang memegang tablet roh yang rusak dengan ekspresi gila. Semua orang mendongak ke arah pilar cahaya abu putih yang melesat ke langit dari kedalaman dataran, mata mereka berbinar-binar penuh fanatisme. Gerbang reinkarnasi, bisakah gerbang ini benar-benar menghidupkan kembali putraku? Seorang wanita memeluk erat prasasti peringatan itu. Prasasti itu memiliki tulisan yang terukir di atasnya, tetapi tulisannya telah aus dan buram. Saudara Taois Li, Anda telah hidup selama 48.000 tahun, dan umur Anda akan segera berakhir. Mengapa tidak mencoba peruntungan? Seorang lelaki tua kurus menarik lelaki tua lain yang sama tuanya ke samping dan membujuknya. Istana Jalan Jahat telah berjanji bahwa selama kau melakukan perbuatan baik, kau dapat memasuki gerbang reinkarnasi dan memperoleh kehidupan abadi. Aku telah berlatih selama 50.000 tahun, dan telah terjebak di puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi selama 20.000 tahun penuh.
Tidak ada harapan untuk menembus batas, dan umurku kurang dari 100 tahun. Pria tua itu, yang dipanggil sebagai rekan Taois Li, berjuang sejenak sebelum akhirnya memasang ekspresi tegas. Baiklah, baiklah. Daripada mati dalam ketidakjelasan, aku lebih memilih mengambil risiko ini. Percakapan seperti ini terus-menerus terjadi di antara kerumunan. Tiba-tiba, sebuah lonceng panjang berdentang terdengar dari arah kul jalan jahat. Waktunya telah tiba, sambutlah umat beriman ke dalam bait suci untuk menyaksikan mukjizat reinkarnasi. Ratusan pemburu jiwa berjubah hitam muncul dari pilar cahaya abu putih, berbaris di kedua sisi membentuk lorong yang mengarah ke kedalaman. Semua pencari perlindungan diurutkan berdasarkan tingkat kultivasi mereka dan masuk secara berurutan. Di depan gerbang reinkarnasi, Zhan E duduk tinggi di atas singgasana tulang, dengan boneka pemakan jiwa berdiri diam di sampingnya, tanpa ekspresi. Kelompok pertama yang dibawa masuk terdiri dari 3 monster tua di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi, yang masa hidupnya hampir berakhir. Salam, Tuan Istanal. Ketiganya membungkuk serempak, mata mereka dipenuhi kekaguman dan kerinduan yang tak terbendung. Zhan E sedikit mengangkat tangannya, tidak perlu formalitas. Karena kalian bertiga sesama penganut Tao datang dengan niat tulus, saya akan membiarkan kalian melihat sendiri kekuatan gerbang reinkarnasi. Dia berbalik, membuat segel tangan, dan mengirimkan aliran energi berwarna abu putih ke gerbang reinkarnasi. Pintu itu perlahan terbuka sedikit, memperlihatkan dunia kelabu dan tak bernyawa di dalamnya. Namun Zhan E jelas telah mengutak-atiknya. Saat pintu terbuka, pemandangan hantu yang megah diproyeksikan di baliknya, istana giok, bangau dan awan keberuntungan, serta sosok-sosok tak terhitung jumlahnya yang berjalan santai di dalamnya. Wajah-wajah sosok-sosok itu, tak lain adalah wajah para kultivator yang telah lama binasal. Itu kakak King Yun. Di antara ketiga monster tua itu, seorang lelaki tua berjubah hijau berseru kaget, bukankah dia sudah mati di bawah kesengsaraan surgawi 500 tahun yang lalu? Lalu bagaimana dengan Peri Zixia, bukankah dia tewas di alam rahasia 1000 tahun yang lalu? Asteris pasangan saya yang penganut Taoisme, dia juga. Air mata langsung menggenang di mata ketiga orang itu, dan mereka gemetar seluruh tubuh. Pada saat yang tepat, Zhan E berbicara, suaranya mengandung daya magis yang memikat, gerbang reinkarnasi menghubungkan hidup dan mati, membentang masa lalu dan masa kini. Semua yang memasuki gerbang ini dapat menyatukan kembali roh sejati mereka, membentuk kembali tubuh fisik mereka, dan menikmati kehidupan abadi. Adapun mereka yang telah meninggal dunia, selama kalian dengan tulus mempersembahkan sedekah dan melakukan amal kebajikan, Tuhan Yang Maha Esa akan menganugerahkan rahmat kepada mereka dan mengizinkan mereka untuk terlahir kembali. Berdebar, ketiga monster tua itu berlutut serentak, dahi mereka menyentuh tanah. Kebaikan yang luar biasa dari penguasa istana, kami rela mati untuk istana jalan jahat. Sangat bagus. Zhan E mengangguk puas, mulai hari ini, kalian akan menjadi kelompok tetua pertama dari utusan reinkarnasi. Pergilah dan beritahu orang-orang di luar sana apa yang telah kalian lihat. Ketiganya dengan bersemangat berdiri, berbalik, dan bergegas keluar dari aula utama. Tak lama kemudian, suara mereka yang bersemangat dan gemetar terdengar dari luar. Benar, aku melihat kakak King Yun. Gerbang reinkarnasi dapat membangkitkan orang mati, dapat memberikan kehidupan abadi. Gabunglah dengan aula kejahatan. Ini kesempatan terakhir kita. Para pengungsi di luar langsung bersorak gembira. Jika sebelumnya masih ada keraguan, melihat ketiga sesepuh yang sangat dihormati itu begitu gembira sekarang telah menghilangkan semua kekhawatiran saya. Aku ingin bergabung. Aku rela menyerahkan semua hartaku.
Aku akan melakukan apa saja untuk menghidupkan kembali putriku. Berikan aku keabadian. Berikan aku kesempatan untuk meraih terobosan. Suasana antusiasme menyebar seperti wabah. Hanya dalam setengah hari, jumlah orang yang mencari perlindungan berlipat ganda, termasuk 2 sekte berukuran sedang yang sebelumnya ragu-ragu, yang kemudian memindahkan seluruh anggota sekte mereka untuk bergabung dengan mereka. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh 12 langit. Namun, apa yang benar-benar mengguncang seluruh 12 langit masih akan datang.